Halo, di video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips buat kalian yang menggunakan setup laptop untuk kerja di rumah. Jadi menggunakan setup laptop buat kerja di rumah ini emang enak. Kenapa? Karena laptopnya bisa kita bawa buat kerja, dan kalau kita mau pakai di rumah kita tinggal taruh dan kita bisa pakai monitor yang lebih besar. Pertama, tipsnya adalah penggunaan meja. Jadi ya kalian nggak bisa milih, kadang-kadang kita punya meja yang besar atau yang kecil karena mungkin karena ruangannya atau meja yang tersedia. Tapi tips dari saya pertama adalah mejanya jangan terlalu nempel sama tembok. Kenapa? Ada dua alasannya. Pertama, kalau kita kasih selah atau space antara meja dengan tembok, maka kita bisa arahkan kabel-kabel itu untuk lewat belakang meja tersebut gitu. Dan ini jauh lebih rapih ketimbang kalau misalnya dia lewat samping meja atau lewat depan meja. Jadi harus kita kasih selah. Kedua, saya nggak terlalu suka sih pakai lampu-lampu RGB gitu. Tapi kalau kalian pakai dengan adanya jarak antara meja sama tembok, lampu ini dia lebih menyebar gitu nyalanya. Jadi lebih bagus kelihatannya. Yang kedua adalah dengan penggunaan laptop stand. Laptop stand kenapa? Jadi kalau kalian pakai laptop stand, ini layar laptop kalian itu jadinya lebih sejajar dengan mata kalian dibandingkan kalau misalnya nggak pakai laptop stand, kita biasanya lebih nunduk dan ini lebih pegel, kurang ergonomis. Kedua adalah kalau kita pakai laptop stand, kita bisa arahkan supaya layar antara layar yang besar dengan layar laptop kita itu sejajar. Jadi kalau kita kerja menggunakan dua layar ini enak ketimbang kalau misalnya layar satu lebih pendek atau lebih tinggi gitu ya. Antara menggunakan layar yang gede dengan yang laptop itu jadinya kurang nyaman aja. Kebetulan laptop stand saya ini bukan sebuah laptop stand, sebenarnya dia ini adalah laptop fan karena ada kipas-kipasnya, cuman memang dia ketinggiannya bisa disetting. Jadi ya sama aja sih fungsinya. Cuman dia kalau misalnya saya lagi main game yang butuh performa berat atau saya lagi nge-render video yang butuh performa berat, saya bisa nyalain fan-nya supaya kinerjanya bisa lebih bagus. Kemudian tips selanjutnya adalah ini. Jadi kalian harus punya tempat-tempat kayak gini di meja kerja. Kenapa? Karena namanya meja komputer pasti nanti ada USB lah, hard disk eksternal lah, atau card reader lah. Nah ini kalau kalian nggak punya tempat kayak gini, bakalannya dia berantakan di mana-mana dan itu jadinya pasti jelek dan nggak efisien. Oke, kemudian musuh dari setup komputer itu jelas adalah kabel yang berantakan. Jadi sebisa mungkin kalian pakai peralatan itu yang sifatnya wireless kayak mouse, keyboard, earphone. Ini earphone-nya saya pakai Sony WH-CH510. Kalau mau auto reviewnya bisa diklik di card di atas ini. Oke, terus tips berikutnya adalah penggunaan USB hub. Kenapa harus pakai USB hub? Karena memang laptop itu beda sama PC. Laptop itu biasanya slot USB-nya lebih sedikit. Jadi supaya bisa pakai lebih banyak, kalian harus pakai USB hub. Kenapa? Karena ya tadi slotnya cuma sedikit, dan kalaupun kita pakai slot yang ada di laptop kurang rapi sih karena kabelnya jadi kelihatan kemana-mana. Kalau kalian pakai USB hub, kalian bisa colok satu USB hubnya, kemudian USB hubnya kalian tarik ke belakang meja. Nah dari situ aja kalian bisa colok-colok untuk keperluan yang lain, misalnya kayak untuk ini receiver buat wireless ini, atau misalnya kalian mau pasang hard disk eksternal, atau misalnya colokan USB buat mic dan lain-lain. Saran saya kalau beli USB hub, pertama kalau laptop kalian mendukung USB 3, cari yang memang USB hubnya juga mendukung USB 3, sehingga kalau kita pasang hard disk eksternal misalnya kecepatan baca tulisnya juga gak akan turun. Kedua, kalau bisa kita pakai USB hub yang ada pencetannya, jadi ada on off-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang laptop ini ketika bahkan dia dimatikan, dia masih memberikan listrik kepada peralatan yang menempel sama dia melalui colokan USB tadi. Sehingga kalau kita punya colokan USB yang ada on off-nya, kita bisa matikan ketika laptop kita sudah mati. Kemudian yang paling penting adalah kabel manajemen. Nah ini saya punya tips kabel manajemen yang rada murah. Kenapa? Karena alat untuk kabel manajemen yang ditaruh di bawah meja itu banyaknya masih impor dan harganya agak mahal, harga 100 ribuan, ya kurang-kurang dikit atau lebih lah gitu. Nah saya punya tips, ini kita pakai ini adalah baut tapi atasnya itu kayak kail ya. Nah ini bisa dibeli di toko material, itu harganya cuma 2 ribuan aja satunya. Terus slide kain ini adalah dengan menggunakan, kalau kalian tahu jaring yang buat naruh helm di motor tuh supaya helmnya nggak jatuh, nah itu harganya cuma 9 ribuan aja kalau di toko online. Kalian bisa pakai itu, jadi jaringnya itu ditaruh, dikaitkan di baut-baut tadi. Nah bautnya itu ditaruh di bawah meja, dibaut di bawah meja.
Nah, tinggal kabelnya kalian taruh ke arah situ aja seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silakan di like dan di subscribe. Kalau ada komen atau ada pertanyaan, silakan juga ditaruh di kolom komen. Terima kasih.